Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Sino. Saya dari kelas 5F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Proses Komunikasi Guru dalam Pembinaan Mental Keagamaan Siswa di MTS Al-Khairat Popayato, Kecamatan Popayato. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Secara umum, tujuan pendidikan untuk mengubah segala macam kebiasaan buruk yang ada di dalam diri manusia menjadi kebiasaan baik yang terjadi selama masa hidupnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang mampu bersaing dan menjawab berbagai tantangan di masa depan. Sekolah merupakan salah satu lingkungan pendidikan yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa peserta didik. Selain mendidik kepandaian dan keterampilan, sekolah juga berupaya mengadakan pembinaan yang bersifat positif bagi peserta didiknya. Dalam dunia pendidikan, guru menjadi salah satu kunci utama dalam membentuk karakter peserta didik. Guru merupakan jiwa yang sangat dihargai karena memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru yang baik mampu menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Bagi seorang guru, tanggung jawab yang harus diemban adalah mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa menggunakan tata bahasa yang baik. Oleh karena itu, proses komunikasi sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Apabila dilihat dari suatu pendidikan atau pembinaan, baik di sekolah maupun di tempat lain, pasti terjadi komunikasi. Komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seorang kepada orang lain. Komunikasi terjadi apabila antara komunikator dan komunikan memiliki kesamaan dalam memaknai pesan yang disampaikan. Apabila dilihat dari banyaknya permasalahan yang dihadapi siswa, maka pembinaan merupakan upaya yang akan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan, menciptakan keseimbangan dalam bertingkah laku, dan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan yang timbul karena perubahan-perubahan pada dirinya maupun permasalahan yang timbul karena terjadi berbagai perubahan di masyarakat. Pembinaan mental sangat penting bagi pembentukan siswa dalam menghadapi segala tantangan hidup, terutama yang berkaitan dengan masalah keimanan di masa yang akan datang. Nah, dari observasi awal yang peneliti lakukan di lokasi penelitian, proses pembinaan yang terjadi di MTS Al-Khairat Popayato dimulai dari apel pagi, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, hingga apel pulang. Bukan hanya itu, guru selalu membina peserta didik saat proses belajar mengajar berlangsung. Namun, hal itu belum cukup karena terbukti masih banyak siswa yang sulit diatur dalam proses pembinaan yang dilakukan guru. Melihat fenomena di atas, cukup penting proses komunikasi guru dalam pembinaan mental keagamaan terhadap siswa. Sebab MTS Al-Khairat Popayato merupakan satu-satunya sekolah agama yang ada di Kecamatan Popayato dan dikenal sebagai sekolah dengan pembinaan mental agama yang baik. Karena itu, menarik perhatian peneliti untuk melakukan peneliti di MTS Al-Khairat Popayato dengan judul Proses Komunikasi Guru dalam Pembinaan Mental Keagamaan Siswa di MTS Al-Khairat Popayato. Rumusan masalah dari gambaran permasalahan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana proses komunikasi guru dalam pembinaan mental keagamaan siswa di MTS Al-Khairat Popayato. Yang kedua, bagaimana proses penghambat
proses penghambat proses komunikasi guru dalam pembinaan mental siswa di MTS Al-Khairat Papayato. Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti akan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, untuk mengetahui proses komunikasi guru dalam pembinaan mental keagamaan siswa di MTS Al-Khairat Papayato. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor penghambat proses komunikasi guru dalam pembinaan mental siswa di MTS Al-Khairat Papayato. Selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori di sini yaitu konsep komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Secara etimologi, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni communicer, artinya berbicara, menyampaikan pesan, informasi, pikiran, perasa, gagasan, dan pendapat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan jawaban, tanggapan, atau arus balik. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian ini, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, dan gagasan oleh seseorang komunikator kepada komunikan, baik secara individu dengan individu, kelompok organisasi, dan masyarakat luas yang pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah proses komunikasi. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain muncul dari benaknya. Sedangkan perasaan berupa keyakinan, kepastian, keraguan-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang dalam proses komunikasi adalah bahasa isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya, yang secara langsung dapat menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Yang kedua adalah proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang media pertama. Surat kabar, radio, atau televisi merupakan media yang efisien dalam menyampaikan komunikan dalam jumlah yang banyak. Dikatakan efisien karena dengan menyiarkan sebuah pesan satu kali saja dapat tersebar secara luas kepada halayak yang begitu banyak. Yang ketiga adalah proses komunikasi secara langsung. Proses komunikasi secara langsung atau face-to-face merupakan komunikasi yang mempunyai efek atau pengaruh yang paling kuat jika dibandingkan dengan komunikasi massa. Yang keempat ada tahap-tahap proses komunikasi. Menurut Boff dan Thiel, proses komunikasi terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Sebuah proses penyampaian pesan dapat dilakukan pengirim harus menyiapkan ide atau gagasan apa yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Ide dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terbentang luas di hadapan kita. Yang kedua adalah pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Proses komunikasi dimulai dengan adanya ide dalam pikiran, lalu diubah ke dalam bentuk pesan-pesan seperti dalam bentuk kata-kata, ekspresi wajah, dan sejenisnya, untuk kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah pengirim menyampaikan pesan. Setelah mengubah ide-ide ke dalam suatu pesan, tahap
Tahap berikutnya adalah memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan. Yang keempat ada penerima pesan. Komunikasi antar seseorang dan orang lain akan terjadi bila pengirim atau komunikator mengirim suatu pesan dan penerima atau komunikan menerima sebuah pesan tersebut. Yang kelima adalah penerima menafsirkan pesan. Setelah penerima menafsirkan pesan, tahapnya adalah bagaimana ia dapat menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti dan tersimpan di dalam benak pikiran si penerima pesan. Yang terakhir adalah penerima memberi tanggapan dan umpan balik kepada pengirim. Umpan balik adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Umpan balik tersebut merupakan tanggapan penerima yang memungkinkan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Setelah menerima pesan, komunikasi akan memberi tanggapan dengan cara tertentu dan memberi sinyal kepada pengirim pesan. Sinyal yang diberikan oleh penerima pesan. Sinyal yang diberikan oleh penerima pesan beraneka macam, dapat berupa suatu senyuman, tertawa, sikap murung, cemberut, memberi komentar sekilas atau singkat, anggukan sebagai pembenaran, atau pesan secara tertulis. Yang kelima ada faktor penghambat proses komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan teknis. Hambatan ini merupakan gangguan yang timbul pada alat penyampaian komunikasi. Hambatan ini dapat dijumpai pada media dan dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Yang kedua ada hambatan psikologi. Merupakan hambatan yang bersifat kejiwaan yang cenderung negatif. Dalam proses komunikasi, aktivitas manusia ketika berkomunikasi didasarkan pada proses berpikir, sehingga berpikir merupakan dasar dari tindakan komunikasi. Selanjutnya ada hambatan bioteknis. Merupakan gangguan komunikasi yang disebabkan oleh pengaruh panca indera, faktor naluri, dan sistem syaraf. Selanjutnya ada hambatan antropologis. Manusia sebagai Homo sapiens satu sama lain berbeda dalam jenis kelamin, postur tubuh, warna kulit, gaya hidup, kebiasaan, norma, bahasa, dan sebagainya. Dalam komunikasi, komunikator tidak akan berhasil apabila tidak dikenal komunikasi yang dijadikan sasaran seperti siapa dia, ras dari mana, bangsa apa, suku mana, agamanya apa, gaya hidupnya, kehidupannya, kebiasaannya, bahasa yang sangat dipengaruhi terhadap keefektifan proses komunikasi. Yang selanjutnya ada hambatan ekologis. Nah, hambatan ini dapat terjadi karena kondisi lingkungan yang ada pada saat terjadi proses komunikasi. Misalnya, bisingnya suara, tempat yang dekat lalu lintas ramai, gangguan pesawat terbang, petir, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pembinaan mental keagamaan terhadap siswa. Yang pertama yaitu pengertian pembinaan mental. Dalam kasus bahasa Indonesia, pembinaan diartikan dengan sebuah proses atau perbuatan, cara membina, perbaharuan, penyempurnaan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan definisi mental dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan hal yang menyangkut batin dan watak yang bukan sifat, badan atau tenaga. Jadi definisi pembinaan mental merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh orang-orang atau lembaga untuk mencapai tujuan terhadap perkembangan seseorang untuk diarahkan pada sasaran yang dituju. Kemudian ada tujuan pembinaan mental. Tujuan pembinaan mental itu ada beberapa macam, yaitu memperkokoh kehidupan keagamaan atau keimanan, memperkokoh kondisi psikis dan fisik, memperkokoh peran di masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan mental.
Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat pada diri sendiri, seperti ketidakmampuan jasmani, sifat, dan watak yang dimilikinya. Ketidaksempurnaan yang dimiliki dapat menimbulkan hambatan dan pergaulan seorang anak seperti rendah hati dan iri hati. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan di mana seorang anak tumbuh dan dibesarkan. Faktor eksternal ini adalah lingkungan keluarga, sekolah, teman bergaul, norma masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembinaan mental keagamaan siswa. Pendidikan agama adalah unsur yang terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan agama di sekolah terdapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental siswa. Satu hal penting yang tidak boleh diabaikan oleh guru sekolah ialah materi pelajaran agama di sekolah. Hendaknya diorientasikan kepada kepentingan siswa. Selanjutnya ada peran guru dalam pembinaan mental. Memberikan pembinaan kepada peserta didik dengan arah yang jelas berarti sudah ada pedoman yang akan disampaikan, antara lain orientasi ke atas kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai kerohanian yang luhur, dan falsafah hidup Pancasila. Yang kedua ada orientasi kedalaman terhadap diri sendiri. Yang ketiga ada orientasi keluar terhadap lingkungan, yaitu sosial budaya dan alam, serta masa depan. Memberikan pembinaan kepada peserta didik dengan tujuan yang jelas berarti ada kepastian target yang hendak dicapai. Tujuan tersebut antara lain yang pertama memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam rangka pembangunan bangsa serta kepribadian nasional. Mewujudkan kader-kader penerus bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berpegang teguh pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Yang selanjutnya adalah membentuk kader-kader membangun nasional yang berbudi luhur, kreatif, berilmu, berketerampilan, dan berjiwa kerakyatan. Selanjutnya ada mewujudkan bangsa yang memiliki kreativitas kebudayaan nasional dengan bercirikan kepribadian bangsa. Selanjutnya ada mewujudkan patriot pembela bangsa yang berkesadaran dan yang berketahanan nasional dan penerus nilai-nilai serta cita-cita proklamasi kemerdekaan. Yang terakhir yaitu ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini yang ada jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu, kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergabung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi dan psikologis, yaitu dengan mengkaji proses komunikasi yang tidak hanya bertujuan untuk memberitahu, tapi lebih dari itu, mengkaji proses komunikasi guru yang bertujuan membina mental keagamaan siswa, dan dilakukan dengan cara melihat proses komunikasi orang-orang yang terlibat dalam proses penelitian, yaitu komunikasi guru dan siswa. Selanjutnya ada teknik pengumpul data. Teknik pengumpul data di sini yang pertama observasi. Menurut Sutrisno Hadi dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, ia mengatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Jadi,
Observasi adalah teknik pengumpul data yang digunakan dengan mengamati proses komunikasi untuk mendapat gambaran yang diteliti. Maka dari itu, peneliti harus langsung melakukan observasi atau pengamatan terhadap seluruh staf dewan guru dan siswa yang menjadi sasaran penelitian. Yang kedua ada teknik wawancara. Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui metode wawancara ini, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses komunikasi guru dalam pembinaan mental keagamaan siswa di MTS Al-Khairat Payato. Adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah teknik wawancara perorangan dengan wawancara terstruktur kepada informan. Yang selanjutnya ada analisis data. Analisis data di sini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan laporan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan banyak orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data. Reduksi data terlebih dahulu, data dikumpulkan untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan, kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa bagian sesuai substansi permasalahan masing-masing untuk mempermasalahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya ada penyajian data. Selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian data yang dilakukan dengan proses pendeskripsian data menurut tahapan sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang dimaksudkan agar alur pikir dalam mendeskripsikan data sesuai dengan sistematika permasalahan yang akan dipecahkan. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan diberikan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi komunikasi guru pada siswa MTS di MTS Al-Khairat Payato. Sekian presentasi proposal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.